Perkenalkan, kami dari kelompok 6 jurusan D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul gangguan pada tindakan medik invasif terhadap pasien seperti radioterapi dan radiodiagnostik. Kelompok kami terdiri dari Andini Febrita Putri, Eka Sangputra, Itri, Laila Nur Hasanah, Maya Aulia, dan Putri Andiani. Pengertian: gangguan tindakan medik invasif adalah dampak atau resiko yang mungkin terjadi pada pasien akibat tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter yang memerlukan penetrasi atau penggunaan instrumen di dalam tubuh pasien. Radioterapi dan radiodiagnostik adalah jenis tindakan medis invasif yang menggunakan sinar X atau radiasi ionisasi untuk tujuan diagnostik atau pengobatan. Radioterapi biasanya digunakan untuk mengobati kanker dengan menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel kanker. Sedangkan radiodiagnostik digunakan untuk melihat struktur dalam tubuh pasien dengan menggunakan sinar X untuk membuat gambar. Penyebabnya, penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak normal sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Kanker tentunya berbeda dengan tumor. Tumor adalah kondisi di mana pertumbuhan sel tidak normal sehingga membentuk suatu lesi atau dalam banyak pengaruh berbagai faktor di tubuh. Penyebab dan menyebabkan jaringan setempat pada tingkat gen kehilangan kendali normal atas pertumbuhannya. Istilah neoplasma pada dasarnya memiliki makna sama dengan tumor. Gagasnya merujuk kepada segala penyakit yang ditandai hiperplasia sel ganas termasuk berbagai tumor ganas dan leukemia. Istilah kanker juga menunjukkan semua tumor. Alasan dilakukannya tindakan medik invasif adalah terkait dengan masalah gizi. Pengobatan anti kanker seperti kemoterapi, radiasi, serta pemanfaatan dapat mempengaruhi status nutrisi penderita. Status gizi yang baik dapat menurunkan komplikasi dari terapi anti kanker dan membuat penderita merasa lebih baik. Dukungan nutrisi merupakan bagian yang penting dalam menunjang terapi penderita kanker. Gangguan tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik dapat menyebabkan beberapa akibat yang mungkin berbeda tergantung pada jenis intensif dari tindakan tersebut. Beberapa akibat yang mungkin terjadi antara lain: yang pertama, efek samping akut. Beberapa efek samping akut yang dapat terjadi setelah tindakan medik invasif, contohnya termasuk rasa sakit, kemerahan, pembekakan, dan iritasi di area yang dirawat atau dikena radiasi. Efek samping ini dapat diatasi dengan obat-obatan atau tindakan medis lainnya. Yang kedua, efek samping kronis. Beberapa efek samping kronis dapat terjadi akibat tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik. Contohnya, termasuk kerusakan jaringan, gangguan organ, dan resiko kanker. Efek samping ini mungkin terjadi beberapa waktu setelah tindakan medik dilakukan dan bisa berlangsung lama. Yang ketiga, ada risiko infeksi. Pasien menjalani tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik mungkin berisiko terkena infeksi. Risiko ini dapat meningkat jika pasien memiliki sistem kekebalan yang lemah atau jika tindakan medik dilakukan dengan peralatan yang tidak steril. Efek psikologis.
Tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik dapat mempengaruhi kondisi psikologis pasien. Beberapa pasien mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat tindakan medik yang dilakukan. Biaya. Tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik dapat memerlukan biaya yang cukup besar. Pasien mungkin perlu membayar biaya perawatan, obat-obatan, atau tindakan medis lainnya. Biaya ini bisa menjadi beban yang berat bagi pasien dan keluarganya. Cara pencegahan. Gangguan tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik dapat menyebabkan beberapa akibat yang mungkin berbeda tergantung pada jenis dan intensitas dari tindakan tersebut. Beberapa akibat yang mungkin terjadi antara lain: efek samping akut. Beberapa efek samping akut dapat terjadi setelah tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik. Contohnya, termasuk rasa sakit, kemerahan, pembengkakan, dan iritasi di area yang dirawat atau dikenai radiasi. Efek samping ini biasanya ringan dan dapat diatasi dengan obat-obatan atau tindak medis lainnya. Efek samping kronis. Beberapa efek samping kronis dapat terjadi akibat tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik. Contohnya, termasuk kerusakan jaringan, gangguan organ, dan resiko kanker. Efek samping ini mungkin terjadi beberapa waktu setelah tindakan medik dilakukan dan bisa berlangsung lama. Resiko infeksi. Pasien yang menjalani tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik mungkin berisiko terkena infeksi. Resiko ini dapat meningkatkan jika pasien memiliki sistem kekebalan yang lemah atau jika tindakan medik dilakukan dengan peralatan yang tidak steril. Efek psikologis. Tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik dapat mempengaruhi kondisi psikologis pasien. Beberapa pasien mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi akibat tindakan medik yang dilakukan. Biaya. Tindakan medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik dapat memerlukan biaya yang cukup besar. Pasien mungkin membayar biaya peralatan, obat-obatan, atau tindakan medis lainnya. Biaya ini bisa menjadi beban yang berat bagi pasien dan keluarganya. Penting untuk diingat bahwa setiap pasien dan tindakan medik invasif adalah unik dan efek samping yang terjadi mungkin berbeda-beda. Penting bagi pasien untuk berbicara dengan dokter mereka tentang resiko dan manfaat dari tindakan medik yang akan dilakukan, serta cara mengurangi risiko efek samping yang tidak diinginkan. Biaya. Tindak medik invasif seperti radioterapi dan radiodiagnostik dapat memerlukan biaya yang cukup besar. Pasien mungkin perlu membayar biaya perawatan, obat-obatan, atau tindak medis lainnya. Biaya ini bisa menjadi beban yang sangat berat bagi pasien serta keluarga. Penting untuk diingat bahwa setiap pasien dan tindak medik invasif adalah unik, dan efek samping yang terjadi mungkin berbeda-beda. Penting bagi pasien untuk berbicara dengan dokter mereka tentang resiko dan manfaat dari tindak medik yang akan dilakukan, serta cara mengurangi resiko efek samping yang tidak diinginkan. Demikian materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.